Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Sobat Ambis Official di materi sosiologi tentang mobilitas sosial. Ya, pembahasan kali ini masih mengenai materi sosiologi kelas 11 nih. Kamu pernah nggak sih menemukan kejadian di mana orang tuamu atau bahkan kerabat dekatmu mengalami kenaikan jabatan di tempat kerjanya, atau bahkan ada yang mengalami putus hubungan kerja dan menjadi seorang pengangguran? Nah, contoh tersebut termasuk dalam mobilitas sosial loh. Lantas, mobilitas sosial itu apa sih guys? Apakah hanya sebatas perpindahan jabatan dan lingkupnya hanya mengenai pekerjaan? Supaya kalian gak bingung, yuk kita belajar bareng bersama Sobat Ambis Official dan jangan skip videonya ya. Di dalam struktur sosial terdapat hubungan timbal balik antara status dan peranan. Mobilitas sosial berasal dari dua kata, yaitu mobility yang artinya pergerakan dan social yang artinya adalah masyarakat. Nah, Sobat Ambis, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan atau perubahan posisi seseorang dari satu lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi lain di dalam masyarakat. Selain itu, ada arti mobilitas sosial menurut para ahli nih. Nah, Sobat Ambis, kalian bisa pahami dan simak videonya ya. Nah, Sobat Ambis, ada juga nih jenis-jenis mobilitas sosial. Pembagian jenis-jenis mobilitas sosial didasarkan pada berpengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Secara umum, bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal yaitu pergerakan atau perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan sosial yang tidak sederajat bisa ke tingkat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Ada juga tipe mobilitas sosial vertikal. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau social climbing, ditandai dengan masuknya individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosial yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya yang pertama, naiknya status sosial seseorang atau kelompok dari status sosial rendah ke yang lebih tinggi. Yang kedua, naiknya jenjang pendidikan dari SMP ke SMA. Tipe mobilitas sosial vertikal yang kedua, yaitu mobilitas vertikal turun atau social sinking. Berarti masuknya individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Selain itu, bisa juga dikatakan sebagai turunnya derajat individu atau kelompok dalam suatu kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Contohnya, seseorang yang sudah bekerja namun karena masalah satu dan lain hal sehingga ia di PHK dan menjadi seorang pengangguran. Jenis mobilitas sosial selanjutnya yaitu mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial yang lain yang masih sederajat. Kamu pernah dengar ada bidan atau dokter yang dipindah tugaskan dari daerah perkotaan ke pedesaan atau sebaliknya kan? Nah, bidan atau dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal karena tidak mengubah status atau kedudukan sosialnya. Nah, Sobat Ambis, setelah mengetahui jenis-jenis dari mobilitas sosial, kita juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial nih. Ada nih beberapa faktor pendorong mobilitas sosial. Yuk, simak videonya. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama, status sosial atau tingkatan kedudukan sosial seseorang di masyarakat. Semakin tinggi status sosial seseorang, ia akan semakin dihormati. Yang kedua, jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik,
maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Tapi kalau kondisi ekonominya buruk, masyarakat akan memiliki pendapatan terbatas sehingga sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dan mobilitas sosial tidak akan bisa terjadi. Yang ketiga, kalau faktor ini sih terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Manusia kan dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya tuh. Nah, jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Namun, dia harus berpendidikan terlebih dahulu agar menjadi individu yang berkualitas. Yang keempat, faktor yang satu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Untungnya saat ini kondisi keamanan Indonesia sedang baik aja nih gengs, sehingga roda pembangunan pun dapat berjalan. Dengan begitu, ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja juga lebih baik, sehingga masyarakat mampu melakukan mobilitas sosialnya. Dan yang terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan ini mempersempit lahan pemukiman, bahkan meningkatkan kemiskinan. Makanya nih, masalah kependudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Selain faktor pendorong mobilitas sosial, juga ada faktor penghambat mobilitas sosial loh. Kalau faktor-faktor ini masih ada, maka akan sulit untuk masyarakat melakukan mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah, kualitasnya sebagai sumber daya manusia pun juga menjadi rendah. Akibatnya, kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik loh. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Yang ketiga adalah stereotype gender. Membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita juga bisa menghambat mobilitas sosial loh. Misalnya, pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, toh yang bekerja adalah suami. Nah, perilaku tersebut dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Yang terakhir, kita akan mempelajari dampak mobilitas sosial. Selain ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, di sini kita juga akan mempelajari dampak mobilitas sosial yang positif maupun negatif. Yuk, kita simak videonya. Dampak positif mobilitas sosial yang pertama yaitu meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi dan tujuan. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan berubahnya keadaan sosial baik dari gaya hidup maupun pola pikirnya. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seseorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi kehidupan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta mata pencahariannya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Hal ini dapat diatasi jika kita introspeksi diri dengan kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain. Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan lahirlah konflik yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah gangguan psikologis.
Dalam hal ini munculnya ketakutan dan kecemasan akibat melihat mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain secara berlarut-larut. Gangguan psikologis dapat membahayakan diri sendiri serta membawa beberapa penyakit diri sendiri. Yang terakhir adalah munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Hubungan yang baik akan retak jika terdapat sikap iri atau sombong. Mobilitas sosial dapat menyebabkan orang lain iri dan orang yang melakukan mobilitas sosial bersikap berbeda dari biasanya atau disebut pamer kepada orang lain karena prestasi yang telah diraihnya. Nah, Sobat Ambis, pada video kali ini kita sudah belajar pengertian mobilitas sosial secara umum dan menurut para ahli, jenis-jenis mobilitas sosial, faktor pendorong mobilitas sosial, faktor penghambat mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Stay tune terus buat konten-konten selanjutnya. Kita akan terus belajar bareng-bareng ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.